Selamat siang ya, ini kiriman dari customer. Saya nggak tahu dia beli di mana ya. Jadi ini LED tipe sorotan atas bawah, chipnya bukan Cree dan bukan ETI atau bukan 7070 ya. Chipnya menyerupai Cree XHP 70 tapi bukan ya. Tapi dia memang gede, tipe sorotan atas bawah, namanya buatan Cungko ya. Body bisa sama, bentuk bisa sama, tapi chipnya berbeda, driver berbeda ya. Nah, kita akan mengukur sebelum, jadi ini kiriman dari customer adalah mau kita upgrade ya, karena dia merasa kurang terang ya. Saya sudah bilang, makanya belilah yang pasti-pasti. Pasti-pasti ini dalam arti chipnya ya segala macam, karena bentuk sama, harga murah, yang dikejar customer cuma harga murah. Nah, kita mau mencoba upgrade ya. Kita mau mencoba upgrade. Saat ini kita ukur dulu luxnya berapa ya. Jadi di sini ada luxmeter. Luxmeter saya menghitam LCD-nya, nggak tahu kenapa ya tuh. Bukan saya yang hitamin, tapi lama-lama hitam ya. Jadi bukannya mau membohongi Anda, bukan tuh, masih kelihatan angkanya ya. Tapi memang di tengahnya bisa menghitam. Jadi kadang-kadang nanti saya dibilang menipu kalian gitu ya. Karena banyak juga orang-orang sensitif dikira saya menipu. Saya juga bingung nih, LCD-nya kenapa hitam ya. Jadi sama seperti LCD kilometer di motor bisa hitam ya. Jadi kalau saat ini masih bisa terbaca tuh 200 sekian ya. Oke, kita akan kasih tunjuk berapa sih dia punya luxnya ya. Nih, sebelum di-upgrade bro. Berapa tuh? 3.300 ya sebelum di-upgrade ya. Tuh. Kelihatan nggak? Nih mesti beli baru lagi nih tools ya. Kenapa? Karena aduh, barang buatan Cungko malah LCD-nya menghitam. Ada-ada aja ya. Tapi memang saya pakai udah lama juga sih, 10 tahun ada itu. Ya, 3.300-an tuh. Ya, hitam ini bukan saya yang mau ya, karena kualitas barang nih. Tuh, 3.300 ya. Ya. 3.300 standar bawaan pabrik. Dia akan ngedrop sampai 3.100 biasanya, ya. Ya, jadi ini masih original, belum dioprek ya, drivernya seperti ini. Chipnya bukan Cree. Nah, ini yang sudah kita setengah oprek ya. Jadi udah kita ganti, drivernya kita ganti, karena kalau driver orinya single ya, driver orinya single di sharing bareng-bareng. Nah, sedangkan kita mengganti drivernya jadi satu chip masing-masing satu. Nah, ini drivernya yang udah kita ganti ya. Nah, kita akan mencoba menjadi berapa luxnya ya. Sebentar, kita akan nyalakan. Ya, sudah nyala. 4.000 ya. Saya nggak mau bohong-bohongin Anda, pokoknya Anda lihat sendiri nih. Memang aduh, luxmeter saya menghitam. 4.000 ah. 4.000 ya. 4.100 ya. 4.000 lah pokoknya. Jadi dari 3.300 tadi, 3.200 naik ke 4.000. Jadi naiknya sekitar 700. Wattnya dari cuman 14 watt naik menjadi 20 watt ya. 14 watt naik menjadi 20 watt. Jadi naik wattnya juga nggak banyak, karena kita berpikir aman ya, berpikir amannya. Jadi kita naikin cuma 20 ya, dari 14 watt ke 20, jadi naik sekitar 5 sampai 6 watt. Sebenarnya saya bisa mau menaikkan lebih tinggi juga bisa, mau 5.000 juga bisa. Ya, kita tinggal bermain di driver. Ya, kita tinggal bermain di driver. Tapi chipnya ini bukan Cree, kita ngeri gitu loh. Ya, kita ngeri gitu doang. Ya, intinya kita bisa upgrade mau semaksimal mungkin, tapi ya itu, kita masih bermain safety ya. Karena saya tidak mau bertanggung jawab ya kalau ada kerusakan di kemudian hari. Jadi no garansi no warranty ya. Saya cuma mengerjakan di upgrade
Anda mau request seperti bagaimana kita bisa, tapi kita juga sudah beritahukan Pak ini nanti begini. Kalau customernya setuju, baru kita jalankan. Kalau nggak setuju mendingan jangan. Jadi saya tidak mau di kemudian hari ada klaim Pak minta kembalikan uang Pak, dipotong aja Pak, di ini aja, nggak bisa ya. Intinya adalah kalau sudah dikerjakan barang tidak bisa dikembalikan, resiko Anda tanggung sendiri. Makanya kenapa kita cuma bisa bermain di 20 watt. Kita naikin cuma 5 watt deh ya. Sebenarnya kalau mau dinaikin 30 watt satu chip juga bisa. Bisa bro, bisa ya. Apa sih yang nggak bisa? Cuman nanti lifetime-nya jadi pendek. Kecuali Anda paham cara pakainya. Saya pakai LED yang modifan, saya modif full power, tapi saya tahu cara pakainya. Cara pakainya bagaimana ya? Kalau mesinnya jalan malam, kalau Anda macet ya Anda matikan. Kalau Anda parkir, Anda nunggu orang di pinggir jalan ya lampu gede matikan. Tapi ada orang yang merasa, jangan dimatikan Pak, mobil saya takut ditabrak sama orang, katanya daerah saya gelap ini itu lah. Itu susah juga gitu ya. Jadi pokoknya intinya adalah kalau Anda cara pakainya benar ya lampu ini bisa awet. Karena kenapa kalau nggak jalan jangan nyala lampu? Karena ruangan mesin mobil Anda panas. Si LED itu butuh pendinginan, ada kipas untuk meniup supaya dia dingin. Sedangkan ruangan mesin Anda panas, sama aja dengan meniupkan angin panas ke LED. Jadi bukannya dingin malah tambah panas. Makanya kenapa kalau mobil nggak jalan, nggak bergerak, maksudnya lebih baik lampu mati. Ya, kecuali kalau mobil jalan. Kalau mobil jalan, angin itu masuk ke dalam ruangan mesin, jadi ruangan mesinnya itu menerima angin segar, angin yang baru, angin yang dingin. Nah, angin dingin itu ditiup oleh kipas ke LED, jadi ketemunya angin dingin gitu ya. Kalau mobil nggak bergerak, parkir, lampu nyala, kan tidak ada angin tuh masuk ke dalam mobil. Jadi angin panas di hasil pembakaran mobil Anda aja di situ. Sedangkan dia ditiup, jadi butuh panas gitu ya. Jadi naik, terbukti dari luxmeter sih naik sekitar 700-800 lux ya. 700-800 lux dan stabil. Ini saya sudah coba satu malaman, so far so good ya. Dan kipas anginnya kita masih menggunakan driver dari chip low beam. Nanti di high beamnya akan lebih terang ya. Jadi kita bikin seperti itu. Low beamnya memang 4100-an tadi luxnya, nanti di high beamnya lebih dari 4100 ya. Karena kenapa? Low beamnya ini kita memang agak direndahkan karena kipasnya masih memakai driver low beam, jadi sharing ya. Tapi untuk di high beam bener-bener full power, lebih terang waktu high beam ya. Nanti juga akan kita kalibrasi sepertinya ya, karena ini udah pasti nggak bakal fokus, karena saya nggak tahu Bapak beli di mana ini ya, customer ini beli di mana nggak tahu karena nggak dikalibrasi. Yang pasti ini fokusnya kacau ya, fokusnya kacau bro, pasti. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya tahu, saya praktek, saya juga pakai sendiri, pernah nyoba. Saya juga jual tipe ini, tapi beda di chipnya ya, beda chipnya ya. Oke, nanti saya lanjutkan lagi videonya. Intinya adalah kita mau membuat video review proses upgrade ya. Proses upgrade itu jadi dari yang standar sekitar 3.200-3.300 naik menjadi 4.100 kira-kira ya. Jadi 700 lux naik, lumayan bro, lumayan. Memang tidak bisa ekstrim. Sebenarnya kita bisa bikin ekstrim 30 watt, cuma ya itu saya ngomong, nanti nggak awet, dikomplain. Kita tinggal bermain dari driver kok, tinggal ada komponen satu dicabut, di replace, diganti ya, nilainya wattnya naik ya. Oke, cukup ya. Jadi nanti kita update lagi selanjutnya. Perkembangannya ya. Oke, terima kasih. Ini sekalian aja kita akan tesin high beamnya itu berapa ya, luxnya ya, powernya. Jadi bahwa harus terbukti ya, kita mengerjakan upgrade harus terbukti berapa sih naiknya gitu ya. 4.300 ya, 4.300. Jadi selisih 200 lux ya. Aduh, itu warna hitam itu mengganggu sebenarnya ya. Mau nggak mau kita harus beli lagi luxmeter, kita ganti ya. Jadi selisih sekitar 200 lux
ya, selisih sekitar 200 lux dari low beam. Jadi yang low beamnya itu kemakan oleh kipas ya, tapi yang high beamnya full power dari driver ya. Kita akan coba kalau yang bawaan, ini yang bawaan cuma 1700 ya high beamnya. Sedih sekali ya kalau bawaan tuh. Saya tidak menipu Anda, saya tidak membohongin Anda, cuma memang lux meter saya aduh kacau bro. Malu kita ya, mestinya pakai tools yang bagus. Cuma terbaca cuma 1700 ya. Jadi makanya saya sudah bilang ya, driver bawaan ori ini moyung, boyo istilahnya. Low beam dia bisa 3200, 3300. Waktu high beam cuma 1700. Kenapa? Karena satu driver di share buat dua LED waktu high beam. Jadi ngedrop. Jadi low-nya turun, high-nya juga turun. Jadi ngedrop. Sedangkan kalau ini tidak bakal ngedrop ya. Malah high beam-nya lebih terang daripada low beam. Karena kenapa? Drivernya stand alone, sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri, stand alone. Jadi masing-masing driver mengedrive satu LED. Tapi memang yang waktu low beam-nya driver ngedrive juga kipas angin. Sebenarnya kalau mau lebih full power lagi, kipas angin menggunakan satu lagi driver sendiri. Karena dia 6 volt ya. Sedangkan listrik mobil Anda 12 volt. Sebenarnya bisa juga kita ubah menjadi 12 volt, bisa juga lebih kencang, cuman kita harus konfirmasi dulu mau untuk mobil apa, karena ini ada hubungan dengan common negatif, common positif. Kita harus merangkai kabel-kabelnya ya, seperti itu. Jadi yang pasti upgrade pasti lebih terang. Memang ada biaya yang harus Anda bayarkan. Karena kenapa bawaan pabrik nggak begitu terang ya, karena satu dari harga jual, kedua spesifikasinya nggak mumpuni kadang-kadang ya, seperti itu. Pokoknya intinya ini cuma 3100, 3200, 3300 tadi low beam, high beam cuma 1700. Ini juga pasti cuma 1700. Jadi setengahnya. Jadi waktu high beam power ini setengahnya, makan setengahnya. Tapi kalau Anda udah dimodif begini, drivernya sendiri-sendiri, ininya low beamnya 4100, high beamnya 4300 ya. Jadi lebih terang ini dong, udah pasti. Jadi 4000 kali 2 8000. Sedangkan ini tetap 3000. Ya tentu namanya Anda udah dimodif pasti lebih terang, karena Anda juga harus keluar biaya yang lumayan untuk modif itu ya. Tapi memang kita tidak bermain maksimal di 30 60 ya, karena kita mementingkan faktor panjang ya. Sebenarnya gampang, tinggal main dari driver aja ya. Drivernya ada satu komponen yang kita cabut, kita ganti, jadi arusnya lebih gede, bisa ngedrive 5 ampere. Nah saat ini cuma bisa ngedrive 3 ampere. Karena kenapa? Chipnya bukan Cree. Kalau Cree bener 5 ampere ya, atau bukan 7070 ETI atau Cree 7070, bukan. Ini seperti apa sih, bukan XPG apa ya, MKR loh, MKR kan nggak gitu gede, cuma 15 watt ya kalau nggak salah, 20 watt, tapi chipnya ukurannya 0,7 kali 0,7, 70 mili kali 70 mili gitu ya. Oke, nanti kita update lagi perkembangan selanjutnya. Yang satunya lagi ya mau kita bongkar. Ternyata ya, makanya Anda kalau beli barang ya harus yang berkualitas, jangan mengejar harga murah ya. Kenapa saya harus memvideokan ini? Karena nanti akan berdampak ke pendinginan ya, dan fokusnya pasti nggak bakal bagus. Ini bola pasti fokus nggak bakal bagus. Kenapa? Karena ini LED ya, bisa bergerak ya, bisa bergerak tuh. Kenapa ini bisa bergerak? Karena bahan dari kualitas ininya kurang bagus nih. Seharusnya dia menjepit dong. Jadi gini loh, LED itu, makanya kenapa saya mau menunjukkan syarat ketujuh soal bohlam itu dibilang bagus mengenai pendinginan kipas, heatsink, body ya, kipas, heatsink, body, pokoknya seputar pendinginan ya. Nah, dan syarat ketiga adjustable dan fokusnya bagus gitu ya, segala macam. Ini itu
nggak bakal bagus di pendinginan. Kenapa? Karena ini bisa bergerak-bergerak begini nih. Mestinya dia dijepit oleh ini nih. Jadi kalau ada mesin jepit ini harusnya ngejepit di tengah. Jadi supaya ini nggak bergerak-bergerak. Jadi panas yang dihasilkan oleh LED disalurkan ke bodi. Nah di bodi ini di belakang ada kipas. Kipas itu meniup pendinginan bodinya. Tapi ini bisa bergerak begini berarti artinya nggak nempel. Jadi kurang pendinginan, kurang bagus. Kedua, fokus. Fokusnya bagaimana? Posisi bolanya di sini, atau di mana gitu ya. Makanya ini kualitas barang gitu ya. Jadi jangan hanya mengejar murah ya. Makanya kenapa saya juga kadang-kadang jual, kadang-kadang orang lain jual. Ada orang protes begini, Pak, di tetangga sebelah harga lebih murah. Kenapa Bapak harganya mahal? Ya itu karena saya juga mau belinya yang berkualitas gitu ya, ke pabrik yang bagus, nggak seperti ini chipnya MKR kelihatannya ya, bukan Cree ya. Makanya kenapa kita nggak berani kasih driver full power gitu, saya takut jebol. Udah itu aja ya, mau nggak mau kan ini kan nggak bener nih, harus kalibrasi. Dan ini oblak, jadi dia punya bubutannya terlalu gede, jadi oblak gitu ya. Ini nggak boleh nih begini nih. Jadi pendinginan nggak bakal maksimal karena kurang begitu nempel di bodi ya, seperti itu. Kenapa saya harus videokan? Supaya Anda tahu ya, supaya nanti kita juga nggak disalahin. Dan supaya Anda yang belum beli, yang nggak tahu jadi tahu ya, ada masalah di sini ya. Titik fokus udah pasti berubah. Makanya kenapa bolam-bolam yang saya jual selalu saya sebutkan pasti saya kalibrasi ulang, karena namanya buatan pabrik ya, produksi massal. Anda aja mungkin kalau ngerjain begini tiap hari ngecekin begitu terus bosen ya. Nah makanya saya rasa quality controlnya kurang bagus ya, kurang bagus. Bisa juga memang dia sudah tahu, pabrikan sudah tahu, makanya dipisahkan, dijual yang versi agak murah ya. Sama seperti Anda misalnya produksi barang kaos agak-agak BS atau ada sablonannya agak cacat, Anda kan nggak dijual dong. Anda juga nggak mau rugi kan, mau nggak mau dipisahkan. Jadi ada kaos yang agak BS, ngomongnya seperti itu ya. Atau Anda tukang buah, Anda produksi punya pohon mangga misalnya ya. Anda petani mangga dari pohon A, B, C, D banyak, satu hutan, satu sawah ya. Si mangga ini menghasilkan mangga yang super besar XXL, pisahin dong XXL. Yang mangga kecil-kecil pisahin, jadi harganya pun berbeda. Mangga kecil lebih murah, mangga gede lebih mahal ya. Sama seperti begini juga, kadang-kadang produksi ada cacat, produksi ada yang kurang bagus, pabrikan juga nggak bisa kan, nggak dijual ya, dia pisahkan, makanya harga jualnya bisa lebih murah ya, seperti itu. Jadi buat Anda berhati-hati kalau beli barang buatan Cungko ya. Anda lihat fisik sama kenyataannya berbeda bro ya, dalemannya beda ya. Kalau lihat fisik bisa sama seperti tas lah, aksesoris branded ya. Kalau cewek-cewek kan demen tuh merek Hermes, merek LV, merek Coach, merek Tory Burch, merek branded ya. Yang original kan mahal, yang KW super, KW grade AAAA, KW grade super AAA atau apa kan mirip ya. Tapi kan kualitas nggak bisa bohong, yang original itu beda gitu ya. Makanya ada harga, ada kualitas. Mungkin kalau orang biasa melihat sama aja, tapi kalau orang yang paham itu mengenai dompet pasti tahu itu bukan original atau segala macam ya. Jadi ini riskan ya ini. Dan ini riskan short circuit juga. Riskan short circuit kenapa? Karena tuh di dalamnya plus minus langsung ke body. Ini bahaya ini sebenarnya ya. Bahaya nih. Di kemudian hari bisa ada resiko short ya. Dan fokusnya kabur. Ya. Mau nggak mau nanti kita harus ukur ketinggiannya berapa, segini, kita coba press ya, pakai catok kita press, bisa nggak? Bisa, kalau bisa ya kita press, tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau goyang-goyang begini ya. Kalau dipakein lem misalnya, ada orang bos di lem aja ya bisa juga, cuman sih kalau di lem kan hanya dia tidak bergerak, tapi
fungsi pendinginan dari heatsink tidak maksimal. Kenapa? Karena kan dia butuh press supaya ada kontak ya antara PCB dengan body. Karena sistem pendinginan di LED begini adalah pendinginan body. Ya. Body panas, ada kipas ditiup. Jadi supaya panasnya pergi ya, seperti itu. Jadi jangan lupa Anda kalau beli yang berkualitas. Ada harga, ada kualitas. Ya, seperti itu. Oh, saya nggak tahu Pak, saya kan cuma beli doang ya. Makanya Anda pasti banyak harga lah ya. Belilah di orang yang pasti-pasti sebelum dikirim dikalibrasi ya. Pasti yang beli juga nggak tahu ini bisa goyang-goyang ya. Yang satu sih bagus, yang ini nggak goyang, bagus. Yang ini nih ya, saya menemukan goyang. Jadi ini nggak tahu nih fokusnya bagaimana. Makanya banyak dong ada yang komentar begini di YouTube saya, Pak, LED sebelah kiri saya kok fokusnya bagus, yang sebelah kanan buyar. Ya, masalahnya kenapa ya Pak? Saya beli LED di online. Saya balik jawab, Bapak tanya dengan yang jual dong. Saya kan nggak tahu Bapak beli LED-nya seperti apa. Saya nggak dikasih fotonya, nggak dikasih videonya, nggak dikasih gambarnya. Saya harus jawab gimana? Kecuali kalau Anda beli dengan saya baru bisa bantu. LED yang Anda beli yang mana tipenya ya, seperti itu. Nah, kasus ini adalah seperti begitu. Pasti yang sebelahnya pasti akan tidak bagus ya. Saya cuma selalu dibilang orang cuma cuap-cuap, tapi dari cuap-cuap saya sebenarnya berharga kalau Anda nontonnya bersambung, jangan di skip-skip ya. Banyak orang yang nonton cuma skip-skip doang, nggak punya kuota biasanya ya, atau malas denger ya. Padahal ini ada hubungannya dengan fokus ya. Ini bolang sudah selesai ya, kita ganti drivernya. Jadi driver orinya ini satu driver untuk ngedrive 2 buah LED ya waktu high beam. Jadi waktu high beam powernya chipnya setengah-setengah. Jadi ini ada chip low beam, ini high beam. Waktu low beam oke, dia tinggi 3000-an, 3100. Waktu high beam yang ininya jadi 1000. Kemarin videonya sudah ada ya. Jadi pokoknya waktu high beam ini powernya menjadi setengahnya. Jadi waktu high beam pakai driver original adalah Boyo. Ya, Boyo kenapa? Karena powernya sudah dipatok segitu aja. Jadi waktu high beam dia malah sharing ya. Jadi low beamnya jadi nggak terang, high beamnya juga jadi nggak terang. Nah sekarang kita sudah di upgrade, low beamnya naik, high beamnya juga naik. Jadi low beam dengan high beam sama-sama terangnya, seimbang. Jadi waktu low beam setelah di upgrade lebih terang, waktu high beam pun jadi terangnya 2 kali ya. Kita akan memberikan bukti. Jadi Anda lihat saja di Luxmeter ini berapa hasilnya ya. Kita bukan buat bermain curang. Luxmeter saya Boyo, LCD-nya dia menghitam sendiri itu ya. Angkanya berapa kelihatan nggak? Nanti saya akan bacakan ya. Kita bukan buat bermain curang, tapi karena kualitas barang ini LCD-nya menghitam ya. Sama seperti speedometer motor yang sering kena jemur segala macam menghitam ya. Sama itu LCD-nya juga menghitam ya. Tapi kita tidak buat bermain curang, tapi kita buat edukasi Anda. Jadi hasil upgrade ya ketahuan. Nah, ini kita akan coba nyalakan ya. Nah, ini low beam-nya. Low beam-nya terbaca di Luxmeter 4200 ya. Kelihatan nggak tuh? 4250 ya low beam-nya. Ini low beam-nya ya. Low beam-nya 4200 ya. Ini adalah low beam. Nah, sekarang kita akan coba high beam-nya. Nah, ini high beam. High beam-nya kita ukur berapa posisinya, kita putar. High beam-nya 3000-an ya. 3000. Kabelnya sebentar. High beam-nya akan kita coba. High beam-nya adalah berapa tuh, silau banget, 4000-an juga ya. Jadi low dan high sama-sama 4000. Jadi seimbang ya. Seimbang ya, 4000. Jadi kalau dulunya setengah-setengahnya menggunakan driver ori, tapi setelah dimodif ya. Jadi total ya. Oke, terima kasih.